Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan dengan NIM H1051201023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video penjelasan tentang web yang saya buat untuk tugas UTS mata kuliah perancangan web. Adapun web yang saya buat adalah perancangan situs web jual beli online lapak kita. Nah, penjelasan sedikit tentang web yang saya buat. Lapak kita adalah sebuah website jual beli online yang diperuntukkan untuk para pedagang usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM agar mereka dapat mengembangkan dan memasarkan produk mereka melalui media digital. Lapak kita diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan bagi para pembeli untuk berbelanja. Selain dapat menjadi situs untuk membeli barang-barang yang diinginkan, lapak kita juga diharapkan dapat menjadi alternatif bagi para pedagang UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah untuk dapat menjadi wadah bagi mereka untuk membuka dan mengembangkan usaha mereka. Dengan adanya situs jual beli online untuk para pedagang UMKM seperti ini, diharapkan dapat membuka peluang kesuksesan bagi para pedagang kecil agar apa yang mereka jual dapat dikenal oleh banyak orang serta dapat membuat mereka beradaptasi dengan kemajuan teknologi agar dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Nah, sekian penjelasan tentang web yang saya buat, yaitu Lapak Kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sintak-sintak yang membangun web ini. Baiklah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan sintak yang ada di bagian HTML yang terdapat di bagian head. Nah, sintak tersebut merupakan head HTML untuk situs ini. Di dalam head ini terdapat meta yang menjadi default dari HTML, lalu ada link rel, icon, href, icon web.png yang digunakan untuk memberi gambar pada judul halaman web. Selanjutnya adalah title yang digunakan untuk memberi judul halaman di bagian bingkai atas pada web yang dibuat. Dan selanjutnya adalah link rel, style sheet, href, style.css yang digunakan untuk menghubungkan antara HTML dan style.css-nya nanti. Nah, dari sintak head yang ada di sini, maka jika kita buka pada browser akan menghasilkan halaman yang seperti ini. Ini adalah judul di bagian bingkai atas pada web yang dibuat. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian body-nya. Nah, bagian yang saya blok ini merupakan sintak yang ada di bagian body HTML. Di dalamnya terdapat tag div yang digunakan untuk mengatur web yang akan kita buat melalui CSS nantinya. Selanjutnya, ada bagian tag img yang digunakan untuk menambahkan gambar. Selanjutnya, ada tag div kelas logo yang digunakan untuk memberi judul pada halaman utama web. Selanjutnya, ada tag div kelas menu yang digunakan untuk membuat tombol navigasi yang terdiri dari home, kontak us, about, dan juga sign up. Nah, di bagian ini ada beberapa style.css yang digunakan. Di antaranya, yang pertama ada tag bintang yang dibuka dan ditutup kurung korawal. Sintak ini adalah sintak yang digunakan untuk mengatur seluruh tampilan web agar memiliki text decoration-nya non, marginnya 0 px, dan paddingnya 0 px. Selanjutnya ada tag body di sini. Nah, tag body digunakan untuk mengatur seluruh isi body yang ada di HTML agar memiliki style, marginnya 0 px, paddingnya 0 px, serta memiliki font family, open sans, dan sans serif. Selanjutnya ada tag wrapper. Tag wrapper di sini merupakan sintak yang akan mengatur semua style HTML yang menggunakan kelas wrapper ini agar memiliki style yaitu width-nya 1100 px, marginnya auto, dan posisinya relatif. Selanjutnya ada sintak titik logo A, buka dan tutup kurung. Sintak .logo A ini digunakan untuk mengatur judul atau logo yang akan kita buat untuk web yang akan kita rancang. Dan di sintak .logo A ini memiliki style sebagai berikut. Yang pertama adalah font size-nya 80 px, yang kedua font weight-nya 800, yang kedua floatnya left. Nah, float di sini digunakan untuk mengatur tulisan atau logo yang kita buat menjadi ke arah kiri atas. Lalu ada font family, yaitu Courier dan color.
Selanjutnya ada tag dot menu di sini yang di dalamnya terdapat style float right. Sintak ini digunakan nantinya untuk membuat tampilan navigasi yang kita buat itu menjadi ke arah kanan atas. Nah, selanjutnya adalah tag nav. Tag nav di sini merupakan sintak yang dibuat di CSS untuk mengatur tampilan navigasi menu yang dibuat agar dapat memiliki style sebagai berikut. Yang pertama width-nya 100%, yang kedua marginnya auto, lalu yang ketiga display-nya flag, lalu ada line height 80 px, lalu ada posisinya sticky, lalu posisi lagi yaitu WebKit sticky. Nah, WebKit sticky di sini digunakan untuk orang-orang yang menggunakan browser Safari. Selanjutnya ada bagian top 0, lalu background berwarna putih, lalu Z-index, dan border bottom 1 px solid black. Nah, Z-index dan border bottom di sini digunakan untuk membuat tampilan web kita jika kita melakukan scrolling ke bawah, tampilan navigasi tidak hilang. Selanjutnya ada tab nav UL buka dan tutup kurung kurawal. Tag ini adalah tag yang berada di dalam tag nav yang mengatur style dari navigasi yang dibuat agar memiliki style sebagai berikut. Lifestyle type-nya non, memiliki margin 0, memiliki padding 0, dan overflow-nya di hidden atau disembunyikan. Nah, selanjutnya ada tag nav UL LI, bukan tutup kurung. Tag ini merupakan tag yang ada di dalam tag nav dan berada di dalam elemen UL, yang di dalamnya memiliki style float ke arah kiri. Selanjutnya ada tag nav UL LIA. Tag ini merupakan tag yang ada di dalam tag nav, lalu berada di dalam elemen UL, lalu ada lagi di dalam elemen LI yang di dalamnya memiliki style, color-nya berwarna hitam, lalu ada font weight, di sini diatur bold, lalu ada tagline, yaitu center. Nah, tagline di sini berfungsi untuk mengatur tulisan menjadi ke arah tengah layar. Lalu ada padding dengan 0 px 16, 0 px dikali 16 px dikali 0 px dikali 16 px. Lalu ada text decoration-nya yaitu none. Selanjutnya ada tag nav ul lia hover. Nah, tag ini merupakan tag yang digunakan untuk menampilkan web di bagian navigasi itu memiliki garis bawah atau underline saat kursor diarahkan ke arah navigasi. Tag ini memiliki style text decoration-nya underline. Nah, selanjutnya ada tag a.tbl biru, buka dan tutup kurung kurawal. Tag ini merupakan tag khusus yang dibuat untuk menu navigasi sign up agar menjadi warna biru. Tag ini memiliki style, yaitu background, lalu ada border radius sebesar 20 px, lalu margin top sebesar 20 px, lalu ada padding 15 px kali 20 px dikali 15 px dikali 20 px, lalu ada color, lalu ada cursor pointer yang di sini yang fungsinya mengubah tampilan kursor menjadi seperti lambang tangan. Selanjutnya ada font weight-nya di sini bold. Nah, selanjutnya ada a.tbl biru hover. Tag ini merupakan tag khusus juga yang dibuat untuk menu navigasi sign up agar menjadi warna ungu saat kursor diarahkan ke bagian sign up. Nah, tag ini memiliki style yaitu pertama background yang akan dibuat berwarna ungu, lalu selanjutnya ada text decoration yang disetting none. Nah, dari penjelasan HTML dan CSS tadi akan menghasilkan tampilan sebagai berikut. Nah, berikut adalah tampilan dari sintak yang kita buat tadi. Yang pertama, ada logo di sini dengan logo lapak kita, lalu ada gambar di sebelah kirinya. Selanjutnya, ada tombol navigasi yang terdiri dari home, contact us, about, dan sign up. Saat kursor diarahkan ke arah home, contact, dan about akan memiliki underline atau garis bawah seperti ini. Nah, dan jika kursor diarahkan ke arah sign up, akan merubah warnanya menjadi berwarna ungu seperti ini. Baiklah, kita akan lanjut ke sintak berikutnya. Di sini ada sintak yang akan mengatur isi dari home yang ada di navigasi tadi. Nah, yang pertama terdiri atas div class wrapper. Div class wrapper di sini digunakan untuk menampung style yang ada di dalam class wrapper yang dibuat di CSS nantinya.
yang akan digunakan oleh HTML untuk membuat tampilan web. Selanjutnya ada section ID home. Nah, section ID home di sini ya adalah sintak yang digunakan untuk menampung style yang ada di dalam section yang dibuat dari CSS nantinya yang akan digunakan oleh HTML untuk menampilkan web yang dibuat. Nah, pada bagian section di sini terdapat ID yang nantinya akan digunakan untuk menghubungkan home yang ada pada bagian navigasi agar saat home yang ada di bagian navigasi diklik, ada halaman web akan langsung berpindah ke bagian isi dari home yang kita buat. Selanjutnya, di sini ada tag img yang digunakan untuk menampilkan gambar. Selanjutnya ada div class column. Div class column merupakan sintak yang akan menampung semua style yang dibuat di dalam kelas kolom nantinya di CSS yang akan digunakan untuk membuat tampilan web. Selanjutnya ada P, kelas deskripsi. Nah, pada tag P berisikan tulisan-tulisan, sedangkan pada kelas deskripsi digunakan untuk mengatur tulisan yang ada pada tag P ini. Selanjutnya ada H2. H2 merupakan sintak yang digunakan untuk menampung tulisan untuk web yang akan kita buat. Selanjutnya adalah tag P, yang merupakan sintak yang digunakan untuk menampung tulisan pada halaman web nantinya. Nah, pada bagian ini juga ada beberapa style CSS yang digunakan. Yang pertama adalah wrapper, yang penjelasannya sama seperti tadi, yang di dalamnya terdapat width, margin, dan position. Nah, di tag kedua ada tag section, yang di dalamnya ada margin, marginnya auto, lalu display-nya flag, yang akan membuat tampilannya nanti yaitu berupa kolom, lalu selanjutnya ada margin bottom-nya 50 px. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah dot column, yang di dalamnya ada margin top sebesar 50 px, dan juga margin bottom sebesar 50 px. Nah, selanjutnya ada tag dot column dot deskripsi. Sintak ini digunakan untuk mengatur style yang menggunakan tag deskripsi, dan tag deskripsi ini berada di bagian tag kolom agar memiliki font size-nya sebesar 20 px, lalu font weight-nya yaitu bold, lalu ada font family-nya yaitu Comic Sans, dan juga color. Selanjutnya ada tag H2. Sintak ini digunakan untuk mengatur style yang menggunakan H2 yang ada pada HTML agar memiliki style yaitu font family-nya Comic Sans, font weight-nya 800, font size-nya 45 px, margin bottom-nya 20 px, color, width, dan line height sebesar 50 px. Nah, yang terakhir ada tag P. Tag P di sini digunakan untuk mengatur style yang menggunakan tag P pada HTML agar memiliki marginnya yaitu 20 px dikali 0 px dikali 20 px dikali 0 px, dan paddingnya juga sama 20 0 20 0. Dari sintak HTML dan sintak CSS tadi yang digunakan akan menghasilkan web sebagai berikut. Nah, di sini seperti yang dapat kita lihat, ada gambar di sebelah kiri, lalu ada tulisan deskripsi di sini, kelas deskripsi yang tadi kita gunakan, lalu ada H2, lalu ada tag P di sini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika di scrolling ke bawah, maka bagian navigasi tidak akan menghilang. Nah, jika kita tekan home di sini, maka dia akan langsung pindah ke bagian isi home. Seperti ini. Selanjutnya, masih pada bagian home. Nah, di sini bagian yang saya blok ini memiliki sintak-sintak yang sama, yaitu diantaranya section-nya, section ID home, lalu ada div kelasnya kolom, lalu ada P kelasnya deskripsi, lalu H2, dan P serta IMG. Yang membedakannya hanya ada pada bagian P kelas deskripsi dan juga H2. Nah, begitu juga dengan bagian style.css-nya. Semua bagian tersebut memiliki style CSS yang sama. Di antaranya, yang pertama adalah section, yang memiliki stylenya marginnya auto, display-nya flag, lalu margin bottom-nya 50 px. Yang kedua ada dot column, yang memiliki style margin top-nya 50, margin bottom-nya 50.
Lalu dot column dot deskripsi yang style di dalamnya memiliki font size 20 px, font weight bold, font family Comic Sans MS, dan color. Lalu H2, font family-nya Comic Sans, font weight-nya 800, font size-nya 45 px, margin bottom-nya 20 px, color, width-nya 100 px, dan line height-nya 50 px. Dan juga yang terakhir adalah tag P yang memiliki margin 20, 0, 20, 0 px, lalu padding-nya 20, 0, 20 px. Nah, pada bagian yang saya blok ini, jika nantinya kita jalankan di browser, akan menghasilkan tampilan sebagai berikut. Nah, yang pertama, yaitu bagian kelebihan lapak kita, tulisannya ada di sebelah kiri, dan gambarnya ada di sebelah kanan. Yang kedua, ada di pada bagian promo, diskon, dan cashback everyday, yang tulisannya ada di sebelah kanan, dan gambarnya ada di sebelah kiri. Selanjutnya, ada free shipping di sini, yang tulisannya di sebelah kiri dan gambarnya di sebelah kanan. Dan yang terakhir ada cash on delivery yang gambarnya di sebelah kiri dan tulisannya di sebelah kanan. Selanjutnya masih pada tag di bagian home, hanya saja di sini memiliki beberapa tambahan. Di antaranya yang pertama adalah div kelas tengah. Div kelas tengah di sini merupakan sintak yang digunakan untuk menampung style yang ada pada kelas tengah yang dibuat di CSS nantinya, yang akan digunakan oleh HTML untuk tampilan web yang kita buat. Sintak tengah ini adalah style yang dibuat untuk membuat tulisan yang akan kita tampilkan di web nanti menjadi ke arah tengah layar. Selanjutnya ada div kelas kolom yang digunakan nantinya untuk membuat tampilan web pada CSS. Lalu ada IMG, lalu ada tag P kelas deskripsi, lalu ada H3, dan juga ada tag P. Selanjutnya ada div class gambar all shop. Div class gambar all shop di sini merupakan sintak yang akan digunakan untuk menampung semua yang ada pada gambar all shop yang nantinya akan dibuat di CSS yang akan digunakan untuk membuat tampilan web. Selanjutnya ada div class gambar, merupakan bagian dari div class gambar all shop. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian style.css-nya. Nah, adapun pada bagian ini, style.css yang kita gunakan diantaranya, yang pertama adalah section, dengan style margin, auto, display flag, dan margin bottom. Selanjutnya ada tag dot tengah. Nah, di dalam tag dot tengah ini memiliki style tag align center. Nah, tag align center di sinilah yang berfungsi untuk membuat tulisan nanti menjadi ke arah tengah layar. Lalu ada width dengan 100%. Selanjutnya ada tag kolom dengan style margin top-nya 50 px dan margin bottom-nya 50 px. Lalu ada dot column dot deskripsi dengan style font size-nya 20 px, font weight-nya bold, font family-nya Comic Sans MS, dan color. Selanjutnya ada tag H3. Sintak ini digunakan untuk mengatur style H3 yang ada pada HTML agar memiliki style. Yang pertama adalah background, yang kedua adalah border radius. Border radius di sini berfungsi untuk membuat tampilan web menjadi seperti berbingkai. Selanjutnya ada margin top, ada padding, ada color, ada font family, ada font weight, ada font size, ada margin bottom, ada width, ada line height. Selanjutnya pada bagian ini juga memiliki style yaitu tag P dengan margin 20, 0, 20, 0, lalu paddingnya juga 20, 0, 20, 0. Tag selanjutnya yang ada pada bagian ini adalah dot gambar all shop. Nah, pada bagian ini memiliki style yaitu width-nya 100%, lalu position-nya relatif, ada display flag, lalu flag wrap, yaitu wrap. Selanjutnya ada tag dot gambar. Tag dot gambar di sini merupakan sintak yang dibuat di CSS yang akan mengatur semua yang menggunakan tag gambar akan memiliki style yang berupa width-nya 20% dan margin-nya 0, auto. Selanjutnya ada dot gambar img. Dot gambar img di sini merupakan sintak yang dibuat di CSS untuk mengatur gambar yang ada di dalam tag gambar nantinya, yang sehingga dapat memiliki style yang berupa width-nya 80%,
dan border radiusnya 50%. Seperti yang telah dijelaskan tadi, border radius akan membuat tampilan nantinya seperti memiliki bingkai. Tag selanjutnya yang ada pada bagian ini adalah yaitu a.tblh hijau, bukaan tutup kurung kurawal. Tag ini merupakan tag khusus yang akan membuat tampilan tulisan dari TBL hijau yang ada di HTML nantinya akan menjadi berwarna biru saat kursor diarahkan ke tulisan tersebut. Dan tag ini memiliki style, yaitu yang pertama background, lalu border radius 20 px, ada margin, top, ada padding, ada color, ada kursor pointer, dan juga font weight. Tag terakhir yang ada pada bagian ini adalah ATBL hijau hover. Tag ini merupakan tag yang khusus juga yang dibuat untuk membuat tampilan dari TBL hijau nantinya yang ada pada bagian HTML agar berubah menjadi berwarna biru saat kursor diarahkan ke tulisan tersebut. Dan tag ini memiliki style yaitu background dan juga text decoration-nya none. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, inilah dia hasil dari div kelas tengah yang tadi kita buat. Yang pertama ada IMG yang ke arah tengah, lalu yang kedua ada P kelas deskripsi. Yang ketiga ada H3 di sini. Lalu ini yang bagian tag P. Nah, yang ini merupakan bagian dari kelas gambar all shop tadinya, yaitu ada gambar di kanan dan di kiri. Lalu ini merupakan tombol hijau yang tadinya kita buat, yang membuat seperti tombol berwarna hijau, dan saat kursor kita arahkan ke arah tombol tersebut, berubah menjadi berwarna biru. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah isi dari bagian navigasi kontak us. Nah, di dalamnya terdapat sintak yang pertama div ID kontak us. Div ID kontak us di sini merupakan sintak yang digunakan untuk menampung style yang ada pada kelas div yang dibuat pada CSS nantinya, yang akan digunakan oleh HTML untuk membuat tampilan yang akan dibuat. Nah, pada bagian div di sini terdapat ID yang nantinya digunakan untuk menghubungkan kontak us yang ada bagian navigasi agar saat kontak us yang ada di bagian navigasi diklik, halaman web akan langsung berpindah ke bagian isi dari kontak us yang kita buat. Selanjutnya di sini ada div kelas tengah, lalu ada div kelas kolom, lalu ada P kelas deskripsi, lalu ada H3. Nah, di sini sisanya sama, yaitu div kelas, gambar all shop, div kelas gambar, div kelas gambar lagi, ada IMG, ada H4, ada div kelas lagi, H4 lagi, IMG lagi, lalu div lagi, div kelas gambar, lalu ada H4 lagi, IMG lagi. Dan yang terakhir juga sama, yaitu div kelas gambar, H4, dan juga IMG. Nah, pada bagian ini, style.css yang digunakan adalah yang pertama tengah, dengan style tag align-nya yaitu center, lalu width-nya 100%. Yang kedua ada dot kolom dengan margin top-nya itu 50 px dan margin bottom-nya 50 px. Lalu ada dot kolom dot deskripsi dengan style font size-nya 20 px, font weight-nya bold, font family-nya Comic Sans dan color. Lalu ada H3 dengan style sebagai berikut, yaitu background, border radius, margin top, padding, color, font family, font weight, font size, margin bottom, width, dan line height. Lalu ada gambar all shop dengan style width-nya 100%, position-nya relatif, display-nya flag, dan flag wrap-nya itu wrap. Lalu ada dot gambar dengan width-nya 20% dan margin-nya auto. Lalu ada H4 yang di dalamnya memiliki style, yaitu font family-nya Comic Sans. Lalu ada font weight 800 px, lalu ada font size 30 px, lalu ada margin bottom 20 px, lalu ada color, ada width, dan juga line height. Nah, ada syntax.html dan syntax.css yang kita gunakan tadi, jika dijalankan pada browser akan menghasilkan tampilan sebagai berikut. Nah, ini merupakan bagian dari kontak us.
Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika pada bagian navigasi kita klik tombol kontak us, maka halaman akan langsung berpindah ke bagian isi dari kontak us. Nah, yang pertama di sini yang merupakan bagian dari P kelas deskripsi. Lalu di sini ada H3. Lalu yang ini adalah H4. Lalu ini adalah bagian dari IMG-nya. Dan yang tulisan di bawah ini adalah bagian dari tag P yang dibuat. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada bagian about. Nah, bagian about di sini adalah bagian terakhir dari HTML yang saya buat. Nah, yang pertama pada bagian ini terdapat div ID about. Sintak ini digunakan untuk menampung style yang ada di dalam div yang dibuat di CSS yang nantinya akan digunakan oleh HTML untuk tampilan web yang dibuat. Pada bagian div terdapat ID yang nantinya akan digunakan untuk menghubungkan about yang ada pada bagian navigasi agar saat about yang ada pada bagian navigasi diklik, pada halaman web akan langsung berpindah ke bagian isi dari about yang saya buat. Selanjutnya di sini ada class wrapper, lalu ada div class footer. Nah, div class footer di sini merupakan sintak yang digunakan untuk menampung style yang ada di dalam kelas footer yang dibuat di CSS nantinya yang akan digunakan oleh HTML untuk tampilan web yang dibuat. Selanjutnya di dalam div class footer terdapat div class lagi yaitu div class footer section. Selanjutnya di dalamnya ada H3. Selanjutnya adalah div class FSA yang di dalamnya terdapat tag P. Nah, pada bagian about ini memiliki beberapa style CSS yang digunakan, yaitu diantaranya yang pertama ada tanda hashtag about seperti ini, yang di dalamnya terdapat background dan padding. Hashtag about di sini digunakan untuk memberi background atau warna latar belakang pada web di bagian about ini. Selanjutnya ada tag.wrapper yang di dalamnya memiliki style width 1100 px, marginnya auto, dan positionnya relatif. Selanjutnya ada tag footer yang di dalamnya memiliki style yaitu width-nya 100%, positionnya relatif, display-nya flag, display wrap-nya itu wrap, dan marginnya auto. Nah, setelah tag footer ada footer section yang di dalamnya memiliki style width 20% dan juga margin 0 auto. Selanjutnya ada tag.fsap. Tag ini merupakan tag yang berfungsi untuk mengatur style dari tulisan yang ada pada tag FSA nantinya agar memiliki style sebagai berikut. Yang pertama font family-nya Comic Sans, lalu ada line height-nya 40 px, ada font weight-nya 100, ada font size, lalu tagline-nya center, lalu color, lalu font weight, yaitu bold. Nah, tag terakhir yang ada pada bagian about ini adalah yaitu tag P yang memiliki marginnya 20, 0, 20, 0, lalu paddingnya 20, 0, 20, 0 px. Nah, dari syntax.html dan syntax.css yang digunakan tadi pada bagian about, jika kita jalankan pada browser, akan memberikan tampilan sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah bagian dari about. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika kita klik tombol about pada bagian navigasi di sini, maka halaman web akan langsung pergi ke bagian isi dari about. Yang di dalamnya ada H3 di sini, lalu ada FSA di sini yang mengatur tulisan. Dan dari semua tag yang telah dibuat, baik itu pada tag HTML dan juga pada tag CSS, jika dijalankan di browser, maka tampilan keseluruhannya adalah sebagai berikut.
Nah, mungkin sekian video penjelasan saya tentang web yang saya rancang untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah perancangan web ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.